Kamu kerja keras siang dan malam, lembur tiap hari, tapi rekening masih segitu-segitu aja. Mungkin kamu lupa satu hal penting. Semesta. Banyak orang mikir dapat 100 juta per bulan itu cuma bisa kalau banting tulang. Kerja 18 jam sehari, ngorbanin waktu, tenaga, bahkan kesehatan. Tapi faktanya, banyak orang di luar sana yang dapat 100 juta per bulan bukan karena kerja keras, tapi karena mereka ngerti cara mainin energi dan mindset mereka. Bukan cuma otot dan keringat. Semesta itu bukan mitos, dia nyata. Tapi dia cuma kerjasama sama orang yang ngerti cara requestnya. Bukan yang sibuk ngeluh, overthinking, atau mikir hidup itu susah terus. Kamu nggak perlu jadi orang paling pintar, orang paling kaya, atau paling sibuk. Cukup selaraskan diri kamu sama tujuan yang ingin kamu capai. Karena begitu kamu selaras, semesta bakal ngasih jalan, ngasih relasi, ide, momen pas, bahkan pelanggan loyal. Semuanya ngalir tanpa kamu paksa. Berhenti kerja keras yang cuma bikin capek. Mulailah kerja cerdas dengan energi dan frekuensi yang benar. Karena 100 juta itu bukan soal tenaga, tapi soal sinkronisasi kamu sama semesta. Yang mau kita bahas di konten kali ini adalah sesuatu di luar kerja keras yang sudah kita lakukan, yang sepertinya tidak berdampak. Terkesan seperti itu, padahal menjadi faktor utama rezekimu lancar dan pundi-pundi cuan ngalir ke rekening kita. Konsep dasarnya adalah apa yang kamu pikirin, apa yang kamu rasain, itu nentuin apa yang bakal kamu tarik ke dalam hidup kamu. Jadi dalam konteks ini yang berlaku adalah hukum tarik-menarik. Ini bukan klinik, ini udah banyak dibahas di fisika kuantum, psikologi, dan spiritualitas modern. Sederhananya, semesta itu kayak cermin gede. Kamu senyum, dia bakal senyum juga. Kamu cemberut, ya jangan heran kalau yang datang juga hal-hal yang bikin kamu cemberut. Ini poin pentingnya. Banyak dari kita diajarin dari kecil, mau sukses itu kerja keras, banting tulang. Keringat adalah kunci, katanya seperti itu. Nggak salah sih, kerja keras memang penting. Tapi kalau kerja keras doang tanpa dibantuin semesta, rasanya tuh kayak kamu dayung perahu di sungai, tapi kamu dayung lawan arus. Capek iya, maju nggak seberapa. Nah, dibantuin semesta ini maksudnya adalah kamu kerja keras, tapi kerja keras yang cerdas. Kerja keras yang selaras sama apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan. Kamu dayung perahu tapi ikutin arus sungainya. Tenaganya lebih efisien, sampainya lebih cepat, dan perjalanannya lebih nikmat. Langkah pertama yang harus kamu lakukan agar semesta mendukung kamu adalah tujuan yang jernih. Ini yang pertama dan yang paling krusial. Kamu harus super duper jelas sama apa yang kamu mau. Kenapa 100 juta? Bukan 50 juta, bukan 200 juta juga. Nggak masalah angkanya berapa, yang penting kamu yakin dan tahu persis kenapa kamu mau angka segitu. Kalau jawaban kamu hanyalah ya sekedar mau aja, biar kaya, misalnya, ini jawaban yang keliru, jelas, sangat keliru. Semesta itu butuh kejelasan, bukan cuma gebetan kamu yang butuh kepastian. Kaya itu abstrak, 100 juta itu konkret. Tapi lebih dari itu, semesta juga ngerespons emosi di balik keinginan kamu. Jadi coba deh duduk diam, renungin buat apa duit 100 juta sebulan itu. Mau dipakai buat apa aja? Beli rumah impian misalnya, bantu orang tua, traveling keliling dunia, investasi, sedekah lebih banyak, atau apa? Harus jelas. Tulis sedetail mungkin di kertas atau lebih-lebih di dalam pikiran kamu sendiri. Gimana rasanya kalau kamu udah punya 100 juta per bulan? Senang, lega, damai, bersyukur, merdeka. Secara finansial misalnya, fokus ke perasaannya. Ini penting banget. Kenapa? Karena semesta itu nggak ngerti bahasa manusia secara harfiah. Tapi dia ngerti banget bahasa frekuensi dan emosi. Dalam hukum tarik-menarik seperti itu. Kalau kamu cuma mau duitnya doang tanpa rasa yang kuat, getaran yang kamu pancarin itu lemah. Kayak radio yang frekuensinya nggak pas, suaranya kresek-kresek doang.
Jadi PR pertama yang paling terbesar adalah definisikan 100 juta atau sukses kamu itu dengan emosi yang kuat. Anggap aja kamu lagi ngasih koordinat GPS yang super akurat ke semesta. Kalau tujuan udah jelas, emosi udah dapat, langkah kedua ini nggak berat tapi wajib, yaitu bongkar limiting beliefs alias keyakinan-keyakinan negatif soal duit yang selama ini mungkin tanpa sadar udah jadi program default di otak kamu. Contohnya nih, duit itu susah dicari, orang kaya itu pasti serakah atau jahat. Gue nggak pantas dapat duit banyak, harus kerja super keras sampai sakit-sakitan baru bisa kaya. Atau duit itu ya akar dari segala kejahatan. Padahal yang benar, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Beda tipis tapi maknanya jauh. Bayang nggak? Kamu di satu sisi pengen banget 100 juta, tapi di sisi yang lain di alam bawah sadar kamu itu ada satpam galak yang bilang, jangan banyak-banyak nanti kamu jadi jahat. Atau ngimpi lo, mana bisa dapat segitu besarnya 100 juta. Ini kayak kamu lagi ngegas mobil tapi rem tangannya masih nyantol, yang nggak bakal maju-maju. Terus gimana cara ngeceknya? Perhatiin omongan kamu sehari-hari soal duit. Ingat-ingat, apa yang sering diomongin orang tua atau lingkungan kamu soal duit pas kamu masih kecil. Itu ngebentuk banget. Kalau ada kesempatan dapat duit gede, apa pikiran pertama yang terbesit atau yang muncul di dalam pikiran kamu? Takut, ragu, merasa nggak layak? Kalau udah ketemu dengan program errornya, saatnya di-uninstall dan di-install program baru yang lebih positif. Caranya gimana? Yaitu dengan afirmasi dan reprogramming. Contoh afirmasi yang saya maksud misalnya, duit datang kepadaku dengan mudah dan menyenangkan. Aku adalah magnet uang. Aku layak menerima kelimpahan termasuk 100 juta rupiah setiap bulan. Atau semakin banyak uang yang kumiliki, semakin banyak kebaikan yang bisa kulakukan. Itu adalah kalimat-kalimat afirmasi yang bisa kamu lakukan. Ucapin afirmasi seperti ini itu setiap hari, pas bangun tidur, sebelum tidur, pas lagi bengong, dengan perasaan yang benar-benar yakin. Anggap aja kamu lagi ngasih makan program baru ini biar semakin kuat. Terus ini nih bagian yang paling seru tapi juga paling tricky. Kamu harus bisa merasakan seolah-olah kamu udah mencapai target 100 juta per bulan. Sekarang, bukan nanti, bukan kapan-kapan. Gimana caranya? Kan duitnya belum ada. Nah, disinilah kekuatan imajinasi dan visualisasi berperan. Semesta itu ngerespons getaran atau vibrasi kamu. Kalau kamu terus-terusan bergetar di frekuensi kekurangan, takut, ragu ya, yang datang juga situasi-situasi yang ngekonfirm kekurangan itu. Tapi kalau kamu dengan sadar bisa ngerubah getaran kamu menjadi getaran kelimpahan, syukur, udah punya, nah semesta bakal ngasih jalan biar realita kamu itu sesuai dengan getaran itu. Caranya setiap hari luangin waktu 10-15 menit. Jamin mata, bayangin dengan super detail hidup kamu pas udah dapat 100 juta sebulan. Kamu lagi ngapain, di mana, sama siapa, pakai baju apa, ngomong apa. Duitnya masuk rekening, kamu lihat motifnya, rasanya seperti apa. Semakin detail, semakin kuat getarannya. Tulis cerita seolah-olah kamu udah mencapai itu. Tulis dalam bentuk present tense, seolah udah terjadi. Kemudian bertindaklah seolah-olah. Ini bukan berarti kamu foya-foya, padahal duit belum ada ya. Tapi lebih ke sikap. Kalau orang yang udah punya 100 juta sebulan itu gimana sih sikapnya? Percaya diri, tenang, dermawan. Coba mulai adopsi sikap-sikap itu dari sekarang. Misalnya pas makan di restoran, jangan selalu cari yang paling murah karena nggak punya duit. Tapi pilih yang kamu mau, tetapi tetap sesuai dengan budget. Dengan perasaan aku mampu. Ini ngelatih alam bawah sadar kita. Intinya, kamu lagi PHP-in otak dan semesta, tapi PHP yang positif. Kamu lagi nyetel frekuensi diri kamu ke frekuensi 100 juta. Setelah tujuan jelas, belief system di-upgrade, dan vibrasi udah nyetel, bukan berarti kamu diam aja nunggu duit jatuh dari langit. Disinilah kerjanya masuk. Tapi bukan kerja keras membabi buta tadi, seperti yang saya bilang, melainkan inspired action alias tindakan yang terinspirasi. Apa bedanya? Kerja keras biasa itu seringkali didasari oleh rasa takut,
keharusan, atau pokoknya harus dapat. Hasilnya bisa capek fisik mental, stres, dan belum tentu efektif. Sedangkan inspired action itu muncul dari intuisi, ide brilian yang tiba-tiba celing di kepala, atau peluang yang nggak sengaja datang. Rasanya ringan, excited, dan mengalir. Kamu ngerjainnya juga joy, fun, bukan beban. Gimana cara dapat inspired action ini? Nah, setelah kamu minta ke semesta lewat tujuan tadi, visualisasi, dan lain-lain, semesta itu bakal ngasih jawaban atau petunjuk, bisa lewat ide yang tiba-tiba, omongan orang lain, sesuatu yang kamu baca, mimpi, atau bahkan kebetulan aneh. Kuncinya notice, jangan cuek. Kemudian take action. Ini penting. Ide sebagus apapun, petunjuk sejelas apapun, kalau nggak dieksekusi, ya jadi angin lalu aja. Bedanya, tindakan ini bakal terasa lebih effortless dan powerful karena udah direstui oleh semesta. Jadi kamu tetap kerja, tetap usaha. Bisa jadi kamu malah kerja lebih giat dari sebelumnya. Tapi bedanya, kerja keras kamu sekarang itu lebih fun, berenergi, dan on track sama tujuan 100 juta kamu. Bukan lagi dayung lawan arus, tapi udah kayak berselancar di atas ombak gede. Tapi gini teman-teman, metode minta tolong semesta ini bukan berarti kamu bisa dapetin 100 juta per bulan dalam seminggu, misalnya tanpa ngapa-ngapain. Ini bukan pesugihan. Ingat, ini adalah proses transformasi diri yang butuh konsistensi, kesabaran, dan iman atau kepercayaan. Ada yang dapat hasilnya, ada yang butuh waktu lebih lama. Kenapa? Ya, karena program bawah sadar setiap orang itu berbeda-beda tebelnya gitu ya. Ada yang PR-nya banyak buat ngeberesin limiting belief, ada yang lebih sedikit. Dan ingat, kerja keras yang dimaksud di awal tadi adalah kerja keras yang tanpa arah, yang ngelawan arus, yang bikin stres. Tapi kalau kamu udah align sama semesta, kamu bakal tetap kerja, tapi kerjanya jadi semakin bermakna, menyenangkan, dan efektif menuju 100 juta kamu. Kamu bakal nemuin cara-cara baru, peluang-peluang baru yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran sama sekali. Mungkin kamu bakal dapat ide brilian soal bisnis digital misalnya, atau tiba-tiba ada project gede yang masuk, atau skill kamu jadi super dicari dan dibayar mahal. Caranya bisa macam-macam. Tugas kita bukan mikirin gimana caranya, tapi fokus jadi versi diri terbaik yang siap nerima kelimpahan tersebut. Ini bukan cuma soal duit 100 juta, tapi soal gimana kamu bisa jadi magnet buat hal-hal baik dalam hidup kamu, termasuk rezeki. Karena pada dasarnya kamu punya kekuatan buat ngedesain hidup kamu sendiri dengan bermitra sama kekuatan semesta yang luar biasa. Oke, segitu dulu obrolan kita di konten kali ini. Semoga mencerahkan dan ngasih semangat baru buat kalian yang sedang berjuang untuk mendapatkan cuan 100 juta. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa kasih jempolnya, jangan lupa klik tombol like-nya, komen di bawah pengalaman kamu atau pertanyaan kamu soal topik ini, dan yang paling penting, subscribe channel ini, channel Latifianto, biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal seru lainnya, soal cuan, soal bisnis digital, dan lain sebagainya. Makasih banyak udah nonton video ini sampai selesai, makasih banyak udah subscribe, udah memberikan pertanyaan, komentar, atau apapun itu di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.